kelompok 5, kami akan membuat video project. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelina Syaloho dengan NIM 3253111015. Perkenalkan, nama saya Diva Meliasari dengan NIM 3251111019. Perkenalkan, saya Anissa Sadiah dengan NIM 3252411036. Perkenalkan, saya Lumongga Liliana Sagala dengan NIM 32511004. Perkenalkan, nama saya Agnes Safira Berkolia dengan NIM 3253111062. Notifikasinya. Apa Indonesia yang notabene negara penghasil kelapa sawit namun saat ini terjebak dalam kelangkaan minyak goreng di pasaran? Bagaimana fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, pemirsa, terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan juga ketidakstabilan harga minyak goreng masih terjadi sampai dengan hari ini. Indonesia merupakan negara dengan berbagai sektor industri yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya industri minyak goreng. Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Oleh karena itu, industri minyak goreng memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena minyak goreng menjadi sulit diperoleh dan harganya meningkat secara signifikan. Kasus ini kemudian memunculkan dugaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti pengaturan distribusi, praktik kartel, dan penyalahgunaan izin ekspor CPO oleh sejumlah pelaku usaha. Pada video ini, kami akan membahas praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng di Indonesia berdasarkan tinjauan hukum nasional dan internasional, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Industri minyak goreng merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri ini juga memiliki hubungan erat dengan perdagangan internasional melalui ekspor crude palm oil atau CPO. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga yang wajar, bahkan harus mengantre panjang dengan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesusahan karena minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian memunculkan dengan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti pengaturan distribusi, praktik kartel, dan penyalahgunaan izin ekspor CPO oleh sejumlah pelaku usaha. Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perdagangan di Indonesia. Isu persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng menjadi isu prioritas karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat setiap hari. Ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak, terutama kalangan menengah ke bawah. Permasalahan ini juga berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat karena kenaikan harga minyak goreng menyebabkan pengeluaran rumah tangga meningkat. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil seperti pedagang, makanan, mengalami kesulitan akibat tingginya harga minyak goreng di pasaran. Di sisi lain, kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik kartel, pengaturan distribusi, dan penyalahgunaan izin ekspor yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum dalam bidang perdagangan dan persaingan usaha. Oleh karena itu, praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng perlu menjadi perhatian serius agar stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap terjaga. Berdasarkan analisis diagram Fishbone, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng di Indonesia. Yang pertama, faktor pengawasan memiliki 3 poin. Poin pertama, lemahnya pengawasan distribusi minyak goreng oleh pemerintah. Poin kedua, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan DMO dan DPO. Poin ketiga, pengendalian stok dan distribusi di lapangan belum optimal. Selanjutnya yang kedua, faktor perizinan. Memiliki 3 poin. Poin yang pertama,
adanya dugaan penyalahgunaan izin ekspor CVO. Poin yang kedua, pemberian izin ekspor dilakukan meskipun kewajiban pasar domestik belum terpenuhi. Poin ketiga, kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin ekspor. Selanjutnya, faktor ekonomi memiliki 3 poin. Poin pertama, pelaku usaha lebih memilih ekspor karena keuntungan lebih besar. Poin kedua, tingginya permintaan pasar terhadap minyak goreng dan CPO. Poin ketiga, kepentingan ekonomi lebih diprioritaskan dibanding kepentingan konsumen. Selanjutnya, faktor penegakan hukum memiliki 3 poin. Poin yang pertama, penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Poin yang kedua, sanksi terhadap pelaksanaan persaingan usaha belum memberikan efek jera sepenuhnya. Poin ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, faktor distribusi dan pasar memiliki 3 poin. Poin yang pertama, adanya dugaan pengaturan distribusi oleh pelaku usaha tertentu. Poin kedua, panic buying masyarakat akibat ketidakstabilan pasokan. Poin yang ketiga, ketidaksesuaian antara data stok pemerintah dan kondisi pasar. Praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng menimbulkan berbagai dampak yang serius bagi masyarakat dan negara. Pertama, terjadinya kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah sehingga masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan, banyak masyarakat yang harus mengantri panjang dan membeli minyak goreng dengan jumlah yang dibatasi. Kedua, kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan menambah beban ekonomi rumah tangga. Kondisi ini juga berdampak pada pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan yang sangat bergantung pada penggunaan minyak goreng. Ketiga, banyak masyarakat membeli minyak goreng dalam jumlah besar karena khawatir barang akan semakin langka. Keempat, praktik pengaturan distribusi dan dugaan kartel menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak sehat serta menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Kelima, kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemerintah dan penegakan hukum dalam bidang perdagangan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka praktik persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan masyarakat secara luas dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal tersebut, praktik pengaturan harga, pengendalian distribusi maupun dengan kartel dalam industri minyak goreng termasuk tindakan yang dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan mengganggu mekanisme pasar. Dalam kasus minyak goreng, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPU melakukan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik persaingan usaha tidak sehat terkait distribusi dan harga minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam hukum internasional, praktik persaingan usaha tidak sehat bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dan kompetitif. Negara-negara didorong menjaga sistem perdagangan yang sehat agar tidak merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar. Melalui World Trade Organization atau WTO, negara anggota diwajibkan menjaga perdagangan yang terbuka dan menghindari praktik yang menimbulkan distorsi pasar. Dalam General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1994 atau GATT dijelaskan prinsip non-discrimination untuk menciptakan persaingan yang adil dalam perdagangan internasional. Selain itu, dalam United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD menegaskan bahwa praktik seperti kartel, pengaturan harga, dan penguasaan pasar merupakan bentuk anti persaingan yang merugikan masyarakat serta menghambat mekanisme pasar.
Selain itu, dalam kasus minyak goreng di Indonesia, dugaan pengaturan distribusi dan pengendalian harga oleh sejumlah pelaku usaha menunjukkan adanya indikasi praktik anti persaingan yang bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional tersebut. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen utama CPO dunia, permasalahan ini juga dapat memengaruhi stabilitas pasar global. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan minyak goreng dan dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri tersebut. Yang pertama, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO yang mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebelum melakukan ekspor CPO. Yang kedua, pemerintah juga menerapkan Domestic Price Obligation atau DPO untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melakukan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik kartel, pengaturan distribusi, dan pengendalian harga minyak goreng. Selain itu, pemerintah bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan distribusi dan inspeksi ke berbagai gudang penyimpanan minyak goreng guna mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan perizinan ekspor agar pengawasan terhadap perdagangan minyak goreng dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Saran yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng di Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng dan proses pemberian izin ekspor agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun pengaturan pasar oleh pihak tertentu. Selanjutnya, yang kedua, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik kartel, pengendalian harga, dan penimbunan barang harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera. Selanjutnya, yang ketiga, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan konsumen. Praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, dugaan pengaturan distribusi, penyalahgunaan izin ekspor, serta tingginya kepentingan ekonomi pelaku usaha. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga, menurunnya daya beli masyarakat, serta terganggunya stabilitas perdagangan di Indonesia. Melalui tinjauan hukum nasional dan internasional, praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dan dapat merugikan konsumen maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta sistem perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, jujur, dan transparan di Indonesia. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perdagangan serta melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng tidak kembali terjadi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap hak-haknya sebagai konsumen serta turut mendukung terciptanya sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Sementara itu, pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kemudian, melalui kerjasama semua pihak, kita dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga. Semoga permasalahan seperti kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak kembali terulang di masa yang mendatang, dan Indonesia dapat memiliki sistem perdagangan yang lebih stabil dan sehat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mewujudkan persaingan sehat, masa depan hebat.